Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati. Saya dari kelas 3C PAI. Saya akan mempresentasikan tentang evaluasi pengembangan kurikulum PAI. Evaluasi pengembangan kurikulum PAI yaitu proses sistematis untuk menilai perencanaan, pelaksanaan hasil kurikulum PAI guna mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pendidikan Islam serta sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan kurikulum. Evaluasi pengembangan kurikulum PAI bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan Islam, mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan kurikulum yang sedang diterapkan, menjadi dasar dalam penyempurnaan atau pengembangan kurikulum selanjutnya. Itu tujuan evaluasi pengembangan kurikulum PAI. Selanjutnya, fungsi evaluasi itu ada 4, yaitu fungsi diagnostik, yang kedua fungsi selektif, yang ketiga fungsi administratif, yang keempat yaitu fungsi pengembangan. Fungsi diagnostik yaitu evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui kesulitan, kelemahan, dan penyebab masalah belajar peserta didik. Yang kedua fungsi selektif yaitu evaluasi yang digunakan untuk menyeleksi peserta didik berdasarkan kriteria tertentu. Yang ketiga, fungsi administratif, yaitu evaluasi yang berperan dalam keperluan pencatatan dan pelaporan pendidikan. Yang terakhir, fungsi pengembangan, yaitu evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan secara berkelanjutan. Selanjutnya, prinsip-prinsip evaluasi. Yang pertama, tujuan tertentu. Artinya, semua program evaluasi kurikulum terarah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara jelas dan spesifik. Yang kedua, yaitu bersifat objektif. Artinya, evaluasi didasarkan pada keadaan yang sebenarnya dan bersumber dari data dan nyata yang akurat. Yang ketiga, bersifat komprehensif, mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Yang keempat, kooperatif dan tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan keberhasilan suatu program evaluasi kurikulum merupakan tanggung jawab bersama pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan seperti guru, kepala sekolah, orang tua, dan siswa itu sendiri. Yang kelima, efisien, terutama dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, dan peralatan yang menjadi unsur penunjang. Yang keenam yaitu berkesinambungan. Hal ini diperlukan mengingat tuntutan dari luar sistem sekolah yang meminta diadakannya perbaikan kurikulum. Selanjutnya, implementasi evaluasi pengembangan kurikulum PAI. Implementasi evaluasi pengembangan kurikulum PAI merupakan proses nyata dalam menerapkan langkah-langkah evaluasi terhadap seluruh aspek kurikulum pendidikan agama Islam, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga perbaikan kurikulum. Implementasi ini bertujuan untuk memastikan kurikulum berjalan efektif, relevan, dan sesuai dengan perkembangan peserta didik serta kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, 3 kegiatan utama implementasi kurikulum PAI. Yang pertama, pengembangan program seperti RPP, bimbingan, atau remedial. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi berkelanjutan. Selanjutnya, kesimpulan. Evaluasi pengembangan kurikulum PAI merupakan bagian penting dari proses pendidikan karena membantu mengetahui keberhasilan kurikulum, kelemahan pelaksanaan, dan kebutuhan kebaikan. Menurut Oemar Hamalik, evaluasi meliputi masukan, proses, dan hasil yang semuanya diperlukan untuk menentukan kualitas pembelajaran. Tujuan evaluasi adalah memastikan kurikulum efektif, relevan, efisien, dan sesuai kebutuhan peserta didik. Prinsip evaluasi menekankan objektivitas, kerjasama, efisiensi, dan berkelanjutan. Implementasi kurikulum PAI mencakup penyusunan program, RPP, bimbingan, remedial, pelaksanaan pembelajaran PAI,
dan evaluasi berkelanjutan. Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada guru. Tantangan yang muncul antara lain metode ceramah yang monoton, fokus kognitif yang terlalu dominan, keterbatasan waktu, dan adanya dikotomi atau pendidikan agama dan umum. Itu kesimpulan dari saya. Yang mau ditanyakan, monggo. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.